Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul dalam pembelajaran online pada mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pada kesempatan ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswandi MPD dan teman-teman untuk mengikuti mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Adapun topik yang dibahas adalah manusia dan pandangan hidup. Perkenalkan, nama saya Sunarto. Untuk pembuka acara ini nanti akan dilanjutin oleh teman saya. Silakan Muhammad Renaldi dilanjutkan. Pengertian pandangan hidup. Menurut KBBI, pandangan hidup merupakan konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di dalam masyarakat yang bermaksud menganggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini. Pandangan hidup artinya mendapatkan atau mempertimbangkan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia ini. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Sumber pandangan hidup. Pandangan hidup dapat diklarifikasi berdasarkan alasannya, yaitu terdiri dari 3 macam. 1. Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. 2. Pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. 3. Pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Macam-macam pandangan hidup berdasarkan asalnya. 1. Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Pandangan hidup berasal dari agama itu yang maksudnya adalah kita hidup di negara yang memiliki berbagai macam agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Di dalam sebuah agama memiliki hukum dalam kehidupan, di mana hukum itu harus kita ikuti demi masa depan yang lebih baik. Apabila pandangan hidup tidak didasari oleh agama, maka manusia di dunia ini akan tersesat pada masa kehidupan yang akan datang dengan melakukan hal-hal dilarang oleh agama. 2. Pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Kita hidup di negara Indonesia yang memiliki sebuah ideologi, yaitu Pancasila. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi karena Pancasila mempunyai pandangan hidup bangsa Indonesia menuju ke demokrasi. Pandangan hidup tersebut diwujudkan oleh mensejahterakan rakyat, dan rakyat biasa ikut peran dalam pemerintahan. Untuk dapat mewujudkan semua itu, maka masyarakat Indonesia tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus tetap mengadakan hubungan dengan masyarakat lain. Dengan begitu, masing-masing pandangan hidup dapat beradaptasi, artinya pandangan hidup perorangan atau individu dapat beradaptasi dengan pandangan hidup kelompok, karena pada dasarnya Pancasila mengakui adanya kehidupan individu maupun kehidupan kelompok. 3. Pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Maksud dari pandangan hidup hasil renungan adalah di mana saat manusia merenungi hal-hal yang dapat mengubah masa depannya, renungan dapat mengubah awal dari sebuah perubahan untuk lebih baik lagi ke depannya. Unsur-unsur pandangan hidup. A. Cita-cita. Menurut KBBI, cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Dapatkah seseorang
mencapai apa yang dicita-citakan, hal itu tergantung pada beberapa hal. 1. Faktor manusia. 2. Faktor kondisi. 3. Faktor tingginya cita-cita. B. Kebijakan. Kebijakan atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada kehendaknya sama dengan perbuatan moral. Perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika. Manusia berbuat baik karena menurut kodratnya manusia itu baik. Bermoral atas dorongan hatinya manusia berbuat baik. Untuk menimbang dan perbuatan baik atau buruk perbuatan, maka faktor-faktor yang menentukan tingkah laku seseorang adalah A. Faktor bawaan, B. Lingkungan, C. Pengalaman. Yang C. Usaha atau perjuangan. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras yang mewujudkan cita-cita. Setiap manusia harus kerja keras untuk kelanjutan hidupnya. Sebagian kehidupan manusia adalah perjuangan. Perjuangan untuk hidup merupakan kodrat manusia. Tanpa perjuangan manusia tidak dapat hidup sempurna. Yang D. Kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan adalah suatu keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap suatu premisi benar. Jika kita yakin dalam suatu hal, maka kepercayaan akan muncul. Dilihat dari segi bahasa, keyakinan berasal dari kata yakin, yang artinya percaya sungguh-sungguh. Kepercayaan berbeda dengan keyakinan. Keyakinan dan keimanan berada di atas istilah kepercayaan. Dan keyakinan ekuivalen dengan keimanan. Kepercayaan menerima dengan budi rasio, dan keyakinan menerima dengan akal. Berikutnya, langkah-langkah berpandangan hidup yang baik. A. Mengenal. Mengenal merupakan suatu kodrat bagi manusia, yaitu merupakan tahap pertama dari setiap aktivitas hidupnya yang dalam hal ini mengenal apa itu pandangan hidup. B. Mengerti. Mengerti di sini dimaksudkan mengerti terhadap pandangan hidup itu sendiri. Bila dalam bernegara kita berpandangan pada Pancasila, maka dalam berpandangan hidup pada Pancasila kita hendaknya mengerti apa Pancasila dan bagaimana mengatur kehidupan bernegara. C. Menghayati. Menghayati di sini dapat diibaratkan menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai pandangan hidup itu sendiri. D. Meyakini. Setelah mengetahui kebenaran dan validitas, maka hendaknya kita meyakini pandangan hidup yang telah kita hayati itu. Meyakini ini merupakan suatu hal yang untuk cenderung memperoleh suatu kepastian sehingga dapat mencapai suatu tujuan hidupnya. Berikutnya, E. Mengabdi. Pengabdian merupakan sesuatu hal yang penting dalam menghayati dan meyakini sesuatu yang telah dibenarkan dan diterima baik oleh dirinya lebih-lebih oleh orang lain. Dengan mengabdi, maka kita akan merasakan manfaatnya. Sedangkan perwujudan manfaat mengabdi ini dapat dirasakan oleh pribadi kita sendiri. Dan manfaat itu sendiri bisa terwujud di masa masih hidup dan atau sesudah meninggal, yaitu di alam akhirat. F. Mengamankan. Proses mengamankan ini merupakan langkah terakhir. Tidak mungkin atau sedikit kemungkinan belum memahami langkah sebelumnya lalu akan ada proses mengamankan itu sendiri, mengamankan ini. Langkah terberat dan benar-benar membutuhkan iman yang teguh dan kebenaran dalam menanggulangi segala sesuatu demi tegaknya pandangan hidup itu. Baik, yang berikutnya pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dua kata, yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, ideologi adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Istilah ideologi menurut para ahli. A. Destutt de Tracy. Ideologi pertama kali ditemukan oleh Destutt de Tracy di tahun 1796, yang berarti suatu program yang diharapkan membawa suatu perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. B. Ramlan sur Bhakti. Membagi dalam dua pengertian.
1. Ideologi fungsional. Seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. 2. Ideologi struktural. Suatu sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas sebagai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.